banyak baktinya sama kita ya Bunda. Tapi itu tidak mengurangi rasa cinta mereka kepada kita. Assalamualaikum. Saya harap kakak menyampaikannya. Jikalau dapat sesuatu kata-kata dari orang terdekat, misalnya saudara, coba disaring lagi sebelum dilanturkan atau diucapkan ke keluarga. Sebelum berkata, lihat dampaknya apakah baik untuk atau buruk. Kok ini dewasa ya? Pesanku adalah semoga Umi Abi lebih bisa mengontrol emosi dan menahan marah. Ingat surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Nih, Bunda tuh dikasih dalil. Gimana dalilnya? Bunyinya dalil. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tuh, ya Bunda ya. Jadi ya, orang-orang yang bertakwa ini kan ya, yang mendapatkan ampunan dan surga ya, mereka itu orang-orang yang bisa menahan marahnya, yang bisa memaafkan manusia, dan orang-orang yang berbuat kebaikan ya kalian ya, berbuat ihsan. Masya Allah ya. Terus yang berikutnya, dan ngasih hadiah buat aku katanya gitu. Jangan marah-marah lagi ya. Untuk ujung-ujungnya ngasih hadiah ya. Bunda, Kak Ella dan Kak Yogi, tolong kasih masukan dong untuk orang tuaku yang suka berantem, yang sebagai ibu tahu sifat ayah temperamen, tapi sering dipancing-pancing. Kok anaknya lebih ngerti ya Pak ya? Ini yang dewasa siapa nih jadinya? Ya. Tadi ada yang ngasih saran gini yang lainnya. Ayah dan ibuku itu kalau sering bilang sama aku, maafin deh kalau ayah ibu sering salah, soalnya ayah dan ibu ini baru pertama jadi orang tua. Terus anaknya nulis, lah kan aku juga baru pertama jadi anak gitu, gimana dong gitu kan gitu dia. Kasihan coba ya, dilema banget dia. Tolong kasih masukan dong untuk orang tuaku, jangan suka berantem gitu ya. Tahu sifat ayah temperamen tapi sering dipancing-pancing, dan ayah yang nggak mau akhirnya jadinya sifatnya kasar gitu ya. Nah ini ayah bunda, masya Allah, dari semua surat yang banyak masuk ya, mereka berharap orang tuanya harmonis. Tadi kan kaidah kita untuk mendidik anak tangguh tuh ya bapak ibunya harus memperbaiki hubungan, karena anak itu jadi lemah Pak, konsep dirinya berantakan kalau melihat orang tuanya gak akur dan sering bertengkar. Ayo perbaiki Pak, apa yang masih bisa kita perbaiki. Bunda harus tahu, apapun yang Bunda perbuat atau katakan ke aku tidak akan mengurangi kasih sayang aku ke Bunda. Insya Allah Pak, Bu ya. Dan yang terakhir dari sesi ini, Assalamualaikum. Bagaimana caranya untuk melerai orang tua yang berantem hingga anak pun terkena dampaknya? Seperti apa kita harus dibanggakan oleh orang tua untuk bisa dipuji dalam hal kebaikan? Pak, Bu, anak-anak tuh butuh sekali support kita. Ayo Bapak Ibu bersatu memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Dan coba sampai anak bingung gimana biar bisa dibanggain orang tua. Apakah harus juara olimpiade nasional dulu? Ya. Ayo Pak, tadi Kak Ella berpesan, hal-hal yang kecil pada anak kita harusnya dilihat dan diapresiasi. Yang mungkin ini membuat mereka jadi tangguh. Tadi kami mau bahas surat orang depresi ya. Orang depresi kalau bikin surat Pak, gak ada pun satu manfaat yang dia tuliskan di suratnya. Artinya dia merasa gak punya apa-apa untuk bertahan. Tapi kalau Bapak Ibu sering mengapresiasi dia punya harga diri. Dan harga diri ini yang mempertahankan dia untuk tidak sampai ke bunuh diri. Walaupun depresi, tapi gak bunuh diri. Ya, Bapak Ibu. Dan tahu faktanya, laki-laki itu lebih berisiko bunuh diri dibandingkan perempuan. Datanya dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, laki-laki lebih banyak bunuh diri. Kenapa? Karena tadi masalah penguatan, penghargaan itu kadang rendah pada figur laki-laki. Perempuan biasanya lebih tahan karena mereka biasanya dapat banyak
asupan nutrisi, kasih sayang dan perhatian dari ibunya, sesama figur maskulinnya. Laki-laki lebih jarang biasanya. Maka laki-laki juga butuh loh Pak emosinya diperhatikan ya. Butuh loh dia dihargai usaha-usaha kecilnya yang membuat dia merasa berharga ketika dewasa. Karena jujur saja Pak, stres dan tekanan ketika dewasa itu banyak dialami oleh laki-laki dalam menjadi seorang pemimpin, memimpin keluarganya, mengasuh anaknya, bekerja di luar sana, itu stres. Bukan begitu Pak Antar?